Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, jumpa lagi dengan saya dalam program Zisfaf Lifestyle. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana sebaiknya sedekah itu dilakukan, dinampakkan atau disembunyikan. Dinampakkan artinya seseorang yang bersedekah secara terbuka dan sedekahnya diketahui oleh publik, oleh masyarakat umum. Atau yang kedua, bersedekah secara diam-diam sehingga tidak banyak orang yang tahu sedekahnya. Pertanyaan ini muncul dan sudah menjadi bahasan sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Para ulama telah membahasnya dalam banyak sekali kitab-kitab, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, maupun dalam kitab-kitab fikih. Tentu saja para ulama itu mengemukakan argumen-argumen yang kuat berdasarkan dari dalil yang mereka ambil dari Al-Quran, hadis, sunnah Rasul, dan pendapat-pendapat para sahabat serta ulama-ulama setelahnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mungkin penting kita kemukakan di sini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubtus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apa artinya? Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Allah menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 271. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika turun ayat sebelumnya, ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansar. Apapun infak yang kamu berikan dan nadar-nadar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi seorang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi begitu turun ayat Al-Baqarah 270 ini, para sahabat bertanya. Setelah dibacakan ayat ini kepada para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Sedekah secara diam-diam atau sedekah secara terang-terangan?" Para sahabat bertanya demikian karena mereka juga mendengar ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini ayat sebelumnya yang sahabat juga sudah mendengarnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi begitu turun Al-Baqarah 270 dan mereka juga sebelumnya mendengar Al-Baqarah 264 sebelumnya itu turun, kemudian bertanya mana yang lebih baik, dinampakkan atau disembunyikan. Mendengar pertanyaan dari para sahabat ini, Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian beberapa saat kemudian melalui malaikat Jibril Allah menurunkan wahyunya ayat
271 sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Apa jawabannya? Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jawaban dalam ayat ini menyebutkan bahwa menampakkan sedekah itu baik. Menyembunyikan sedekah adalah lebih baik. Jadi hanya ada dua, baik dan lebih baik. Tidak ada yang buruk. Menampakkan sedekah tidak buruk, menyembunyikannya juga tidak buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebetulnya sedekah itu ada dalam dua bentuk. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib misalnya adalah zakat. Zakat termasuk bagian dari sedekah wajib. Hukumnya wajib. Karena sifatnya wajib dan bahkan menjadi salah satu rukun Islam yang 5, maka hukum-hukum dan ketentuan zakat diatur secara baku dalam syariat Islam. Siapa yang wajib berzakat? Harta apa yang harus dizakati? Berapa zakat yang harus dikeluarkannya? Kapan zakat itu harus ditunaikan? Kepada siapa saja zakat itu disalurkan? Siapa yang berhak menerima zakat? Dan ketentuan-ketentuan lain, semua itu diatur secara baku dalam fikih. Sedangkan sedekah yang bersifat sunnah tentu banyak sekali. Infak, hadiah, wakaf, dan lain sebagainya, itu semua termasuk sedekah-sedekah yang sifatnya adalah sunnah. Memberi hadiah kepada kerabat atau sahabat termasuk sedekah yang disunahkan. Kata Rasul, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah di antara kalian, supaya kalian saling mencintai. Wakaf juga merupakan sedekah yang sifatnya sunnah. Bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Apa artinya? Orang yang tidak berwakaf tidak berdosa. Beda dengan zakat. Apabila ia wajib zakat, lalu ia tidak berzakat, maka dosanya sangat besar. Akan tetapi, orang yang mau berwakaf, maka keutamaannya dan pahalanya sungguh besar sekali. Saudaraku yang berbahagia, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahwa menampakkan sedekah wajib seperti zakat adalah lebih utama, lebih disukai. Sedangkan untuk sedekah yang bersifat sunnah, maka sebaliknya menyembunyikannya itu yang lebih utama. Nah, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ternyata dikutip oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa artinya? Baik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maupun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membedakan antara sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib seperti zakat lebih baik dinampakkan. Bagaimana dengan sedekah sunnah? Sedekah sunnah lebih baik tidak dinampakkan, dan inilah pendapat mayoritas ulama fikih. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, apa hikmah di balik pernyataan dan pendapat ini? Mengapa zakat lebih baik dinampakkan? Pertama, karena zakat itu bukan pemberian, tetapi penunaian hak. Harta yang dizakatkan sesungguhnya memang haknya orang-orang fakir dan miskin yang dititipkan Allah kepada orang-orang kaya. Jadi bukan hartanya, harta orang-orang miskin yang dititipkan, yang diamanahkan kepada orang-orang kaya. Sekali lagi, zakat bukan pemberian, zakat adalah menunaikan hak.
walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka disiapkan bagian tertentu untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, ini menarik. Dalam ayat ini disebutkan ada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Apa artinya? Begini, ada orang miskin yang karena terdesak kebutuhan hidupnya sehingga mereka berani mengungkapkannya dan meminta kepada orang-orang kaya. Tetapi ada yang karena satu dan lain hal, meskipun terdesak oleh kebutuhannya, ia tak sanggup dan tak berani mengungkapkannya. Nah, zakat karena ini menunaikan hak dan bukan pemberian, maka harus menjangkau mereka semua. Karena harta mereka adalah hartanya orang-orang miskin. Jadi zakat harus menjangkau mereka semua. Yang meminta diberi, yang tak meminta pun harus diberi. Karena ini hak. Saudaraku yang dirahmati Allah, karena merupakan hak, maka perintah zakat menggunakan redaksi ambillah. Perintah untuk mengambil. Artinya apa? Zakat harus proaktif dalam pengumpulannya. Siapa yang mengambil? Siapa yang mengumpulkan zakat? Bukan orang miskin langsung, tetapi para amil zakat yang diberi wewenang oleh syariat Islam dan kalau di Indonesia diberi wewenang oleh undang-undang kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat, ambillah sedekah dari harta mereka supaya mereka dapat membersihkan dan menyucikan dirinya dengan zakat itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedangkan sedekah sunnah, ia adalah pemberian yang merupakan kebaikan dari pemberi karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya dilakukan secara diam-diam. Di antaranya supaya menjaga kehormatan orang yang diberi dan supaya yang memberi dijauhkan dari godaan sifat riya. Dalam hal ini, saudara-saudaraku yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan sangat bagus sekali. Apa kata Rasul? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Itulah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada hari kiamat kelak, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang bersedekah secara diam-diam, yang ketika bersedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Orang yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga ketika tangannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, itulah tadi penjelasan mengenai hukum-hukum dan pandangan para ulama terkait bagaimana cara kita bersedekah. Apakah sedekah kita dilakukan secara terang-terangan, dinampakkan, atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu secara diam-diam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa adab atau etika yang harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana kita bersedekah. Apa yang harus kita lakukan, yang boleh kita lakukan, dan apa yang dilarang atau tidak boleh kita lakukan pada saat kita bersedekah. Itu semua terangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 274. Memang Al-Baqarah 262 sampai 274 ini semua berisi tentang etika, adab,
dan cara-cara kita bersedekah, apa yang tak boleh dan apa yang boleh. Pertama, jangan mengungkit-ungkit pemberian dan jangan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Ayat 262. Jika melakukan yang demikian itu, mengungkit-ungkit terus, menyebut-nyebut terus, dan menyakiti perasaan yang menerima, maka pahala sedekah kita akan rusak dan sedekah kita akan sia-sia. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat bagus sekali. Apa perumpamaan Allah itu? Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu dan batu itu kemudian ditimpa hujan yang sangat lebat. Apa yang akan terjadi? Debunya akan sirna seketika. Batu licin, di atasnya debu, kena air hujan yang sangat lebat. Debunya akan sirna. Itulah perumpamaan orang yang sedekah tetapi diiringi dengan menyakiti perasaan hati orang yang menerimanya. Dengan demikian, mereka tidak akan memperoleh apapun dari yang mereka sedekahkan itu dan pahalanya akan rusak. Itulah perumpamaan pertama. Sebaliknya, Allah memberi juga perumpamaan bagi orang-orang yang sedekahnya ikhlas. Sedekahnya tidak diiringi dengan menyakiti perasaan orang yang diberinya, yaitu seperti sebuah kebun yang lebat, yang terletak di dataran yang tinggi, kemudian disiram oleh hujan yang lebat. Apa yang terjadi? Maka kebun itu akan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Andai kata tidak ada hujan yang lebat sekalipun yang akan menyiraminya, maka ibarat kata setetes embun pun cukup untuk menyiraminya. Itulah perumpamaan orang yang sedekah dan sedekahnya tidak diiringi dengan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Yang kedua, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Apa yang disebut dengan perkataan yang baik? Perkataan yang baik itu maksudnya ketika kita harus memberi, ketika kita bersedekah, maka bersedekahlah dengan cara yang baik. Jangan diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan apa yang dimaksud dengan memberi maaf? Apabila terpaksa pada saat itu kita belum bisa memberi, kita belum bisa bersedekah, dan ada orang yang minta sedekah kepada kita, sampaikan mohon maaf dan katakan dengan cara yang baik pula. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga, janganlah memilih yang buruk untuk disedekahkan. Padahal kita sendiri tidak mau mengambilnya dan bahkan kita memicingkan mata. Ketahuilah, Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Bersedekahlah dengan harta terbaik dan berbagilah untuk saudara kita seperti halnya kita ingin berbagi untuk diri kita sendiri. Yang keempat, jangan berinfak untuk tujuan riya atau pamer atau tujuan-tujuan duniawiyah yang rendah lainnya. Berinfaklah dan bersedekahlah, berwakaflah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Janganlah kamu berinfak melainkan hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kalian infakkan, pasti kalian akan diberi pahala secara penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Saudaraku, berinfaklah
dan bersedekahlah. Karena hakikatnya apa yang kita sedekahkan itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan diri kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan sesungguhnya adalah untuk kebaikan dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirimu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, saya ingin menyebutkan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-bunyi maupun secara terang-terangan, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah, berwakaflah, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Jikapun harus secara terang-terangan, maka jagalah hati agar tidak terjerumus pada sikap riya. Menampakkan sedekah untuk tujuan syiar agar memotivasi yang lain dan juga untuk kepentingan pencatatan dan akuntabilitas para pengelolanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersedekahlah, berwakaflah, berinfaklah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jumpa lagi dalam program Siswaf Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.